Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Nur Rahman, NPM 1913021 ingin mempresentasikan PPT dari pelajaran manajemen sumber daya manusia internasional dalam konteks organisasi. MSDM internasional dalam konteks organisasi. Tipe organisasi global melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama impor dan ekspor, yang kedua perusahaan multinasional, yang ketiga organisasi global. Impor dan ekspor. Di sini suatu organisasi memulai menjual dan membeli barang atau jasa dengan organisasi dari negara lain. Hubungan internasional terutama banyak dilakukan oleh staf penjualan dan pemasaran dan terbatas pada beberapa eksekutif yang menegosiasikan kontrak. Pada umumnya kegiatan SDM tidak terpengaruh kecuali untuk peraturan perjalanan dinas ke luar negeri. Perusahaan multinasional adalah organisasi yang mempunyai operasi di banyak negara. Biasanya unit operasi ini menyediakan barang-barang dan jasa bagi wilayah di sekitar tempat mereka beroperasi. Posisi manajemen ini diduduki oleh orang yang berasal dari negara asal. Sejalan dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan multinasional merekrut orang-orang yang berasal dari wilayah di mana mereka beroperasi. Kebijakan SDM berkaitan dengan pengiriman TKI, gaya hidup mereka yang sama tak negara asing. Perbedaan hukum perlu diperhatikan akibatnya. Praktisi SDM pusat harus mengetahui bagaimana merekrut, melatih, kompensasi, kesehatan, keselamatan, dan hubungan TK yang harus ada penyesuaian. Organisasi global. Perusahaan multinasional dapat dikategorikan sebagai perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai negara. Tetapi setiap unit usaha yang beroperasi di tiap-tiap negara beroperasi secara terpisah. Sebaliknya, orang global mempunyai berbagai unit usaha berbagai negara di berbagai negara, terintegrasi untuk beroperasi sebagai suatu organisasi yang mendunia. Suatu perusahaan multinasional dapat menjadi organisasi global dengan semakin banyaknya unit usaha yang terintegrasi menjadi satu. MSDM pada organisasi global memindahkan orang, terutama manajer, kunci dan praktisi ke seluruh dunia. Mengelola secara internasional. Apakah seorang manajer yang baik di negaranya akan menjadi manajer yang baik di negara lain? Bagaimana manajemen sehari-hari berbeda secara internasional? Jawabannya secara spesifik terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tergantung kepada negara yang terlibat. Bagaimanapun juga pengalaman mereka yang telah menjalankan di negara-negara yang berbeda akan dapat memberikan manfaat. Mengelola secara global berarti berhubungan dengan para staf dan tim tertentu, mengerti mengenai kompetisi asing, dan belajar politik, budaya, dan gaya operasi di pasar yang berbeda. Manajer global harus dapat mengatasi kompleksitas yang terdapat pada grup yang berbeda, lebih mendengar daripada berbicara, mengerti mengenai tujuan perusahaan itu sendiri, dan pendekatan administrasi merupakan pendekatan yang sama pentingnya. Perbedaan kesuksesan seorang manajer dapat sangat berbeda di tiap-tiap negara. Contoh, pendekatan yang berhasil diterapkan di Cina pasti berbeda dengan di Amerika Serikat. Seorang manajer
China akan menilai kinerja TK-nya setiap bulan dengan mengubah upah juga setiap bulan. Tenaga kerja yang buruk, kinerja yang akan dihina. Manajer yang tidak mencapai sasaran akan diumumkan di buletin perusahaan dan gajinya dipotong. Tata cara berpakaian, cara memberi salam, dan bahkan kartu nama merupakan faktor budaya yang dapat menjadi batu sandaran bila tak diperhatikan. Berharap dengan masalah yang berkaitan dengan jelas kelamin di berbagai negara dan dapat menjadi masalah meskipun tantangan mengenai perbedaan yang dihadapi oleh manajer global lebih besar daripada manajer lokal. Kebutuhan bagi manajer ini semakin meningkat. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih kurang 80% lebih pendekatannya datang dari bisnis luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang mengembangkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dan pasar sasaran. Coca-Cola mengatur operasi globalisasi melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional: Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara, yaitu mempergadakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan, mengembangkan kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan yang membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus dikompetitif dan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sebanyak mungkin Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasional dengan staf lokal. Menurut seorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Sekian presentasi dari PPT saya, kurang lebih